Pada hari ini akan saya sampaikan tema tentang syukur bisa beramal atau mensyukuri amalan yang telah kita lakukan. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah senantiasa kita memuji sebanyak-banyaknya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia, yaitu karunia iman dan Islam. Barang siapa diberi karunia iman dan Islam, maka seketika itu juga dia telah menjadikan orang-orang yang semulia-mulianya manusia. Jadi kalau kita ini diberi iman Islam oleh Allah, adalah orang semulia-mulianya manusia. Orang diberi kekayaan yang banyak, tidak diberi iman Islam, maka tidak ada kemuliaan sama sekali di hadapan Allah. Maka dengan kita diberikan iman dan Islam, harus kita syukuri, karena iman dan Islam adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Jadi kalau kita ini diberi iman dan Islam, itu tandanya Allah cinta kepada kita, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Iman dan Islam adalah tanda bahwa seorang hamba akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah diberi iman Islam, tandanya bahwa kita ini akan dijadikan raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, mari kita like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dengan jemari Anda menyebarkan dakwah ini, insya Allah hidup Anda akan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Pemirsa dimanapun Anda berada, apabila ada iman dan Islam dalam hati seseorang, maka apapun yang terjadi akan menjadi baik bagi dia. Jadi kalau orang itu diberi iman dan Islam, seluruh tingkah lakunya akan menjadi baik. Kalau kaya juga akan menjadi baik. Dengan kaya dia akan bertambah amalannya. Dengan kekayaannya, kalau orang itu diberi iman Islam, maka bertambah rajin amalan-amalan yang dikerjakan dan menjauhi larangan-larangan yang harus dijauhi. Karena dengan menjauhi larangan berarti dia ada iman di dalam hatinya. Kok larangan Allah itu tidak dijauhi, berarti dia tidak diberi iman oleh Allah, tidak diberi Islam oleh Allah, hanya sekedar pengakuan saja. Orang beriman kalau miskin pun bersyukur, senang, bahagia. Itu orang iman. Diberi kemiskinan, syukur, karena miskin akan menjadikan sedikit urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi dengan kemiskinannya, kalau dia paham agama, diberi iman, bersyukur, karena dunia bebannya sedikit, akhirat tidak ada hisabnya, karena tidak punya apa-apa, punyanya hanya iman Islam saja. Kalau sehat juga bertambah baik dan syukur kepada Allah. Dengan sehat dia tambah kuat untuk berbuat kebaikan. Diberi kesehatan, orang iman itu bertambah rajin untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kalau sakit pun orang iman itu juga baik, syukur, karena dengan sakit akan berguguran dosa-dosanya.
Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jadi dengan diberikan sakit, kalau orang itu ada iman di dalam hatinya, itu pun baik. Karena dengan diberikan sakit, Allah sayang kepada kita, bahwa dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Ketika meninggal, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika sembuh, dosanya sudah hilang, tidak ada dosa lagi. Maka orang beriman itu di dalam hatinya ada syukur semata, tidak ada kesedihan sama sekali. Itulah orang iman, itulah orang Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi apapun baik, hidup menjadikan dia baik karena bertambah pahalanya. Mati pun menjadikan dia baik pula karena akan menghadap kepada Tuhannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahkan para ulama mengatakan, kalaupun di dunia ini kita mendapat kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan, kita perlu mensyukurinya. Karena kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini akan mempunyai hikmah yang sangatlah besar. Dengan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan tersebut menyebabkan kita kurang betah di dunia ini. Kalau kita ini diberi kesusahan, kalau kita ini diberi kesulitan, maka kita di dunia ini tidak akan betah berlama-lama di dunia ini, sehingga akhirnya kita akan bertambah rindu ke negeri akhirat, memperbanyak amalan, mengerjakan amalan yang diperintah oleh Allah, meninggalkan larangan. Yang mendatangkan ridha Allah kita kerjakan, yang tidak mendatangkan ridha Allah kita jauhi. Dan juga amalan kita pun akan bertambah baik. Itulah tujuan Allah memberikan kita kesusahan, kesulitan di dunia ini. Karena dunia ini tidak ada yang abadi. Setelah susah bahagia, bahagia sedikit susah lagi. Itulah dunia pemirsa. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mencari ridhonya Allah, sehingga dia akan bahagia yang selama-lamanya, menghadap Allah kelak di akhirat tanpa ada kesedihan, tanpa ada kegalauan, tanpa ada ketakutan, karena cukup bekal amalnya, sehingga menghadap Allah dengan senyum, dengan gembira. Dengan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, hadirin. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan berjuta-juta kesusahan. Kok dia hanya mendatangkan kesusahan itu saja? Maka itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibaratnya, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 kesusahan, kok cuma hanya menurunkan 1000 kesusahan, padahal Allah kuasa mendatangkan triliun-triliun kesusahan. Maka kita pun perlu mensyukuri hal itu pemirsa. Kita ini diberi satu kesusahan, padahal Allah mampu memberi ribuan kesusahan, yang kita syukuri. Wong Allah mampu menurunkan 100 kesusahan, kok hanya satu? Diberi 100 kesusahan, wong Allah mampu menurunkan 1000 kesusahan, kok hanya 100? Kalau orang iman itu isinya syukur saja. Maka pemirsa, kita harus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan umur sebaik-baiknya untuk mencari bekal akhirat. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman itu isinya bersyukur saja. Kalau dikasih susah bersyukur, dan kalau dikasih gembira pun bersyukur. Apapun keadaannya bersyukur saja. Itulah orang yang paham, yaitu yang punya pemahaman kalau dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia kok kepingin ngatur? Tidak akan bisa, karena dunia ini miliknya Allah, bukan milik manusia. Apapun usaha-usaha manusia,
hanya sekedar usaha, berhasil ataupun tidak, hanya Allah sajalah yang akan mampu untuk mengerjakan, untuk menentukan setiap keputusan-keputusannya. Jadi manusia tidak berkuasa, Allah lah yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan-kesusahan kepada orang beriman bukan untuk menghancurkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan-kesusahan kepada orang beriman supaya ditambah banyak pahalanya. Jadi kita ini diberi kesusahan, orang iman itu kalau diberi kesusahan supaya bertambah banyak pahalanya, bertambah banyak kemuliaannya, dan tambah bersih dosa-dosanya. Nah, kalau kita faham, maka setiap apa yang kita rasakan di dunia ini timbulnya hanya rasa syukur dan bahagia. Itulah yang namanya iman dan Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau orang itu paham, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegembiraan, dia juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesulitan, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menuruti hajat-hajat kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa menentukan hajat-hajat kita, pemirsa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan hajat-hajat kita berjuta-juta kali, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun kali lipat. Kenapa Allah tidak berikan? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat-hajat kita sedikit demi sedikit. Itu untuk apa, pemirsa? Kok Allah hanya memberi sedikit-sedikit, minta banyak kok diberi sedikit? Jawabnya karena ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, hajat kita yang sebenarnya itu adalah hajat kita di akhirat nanti, pemirsa, bukan di dunia ini. Dunia ini tidak akan membawa manfaat apapun ketika kita sudah pulang ke hadirat Allah, ke negeri akhirat, supaya di sana kita mendapatkan bagian yang banyak, sebanyak-banyaknya. Maka kita duduk dalam keadaan bersyukur, berdiri dalam keadaan syukur, bahkan setiap nafas kita isi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur, maka kebaikan-kebaikan akan datang dari segala arah. Apa saja yang kita syukuri nanti tiba-tiba akan menjadi kebaikan-kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apa saja yang tidak, apa saja yang kita keluhkan, nanti di akhirat akan menjadi keburukan-keburukan. Jadi kalau di dunia ini kita banyak mengeluh dengan pemberian Allah, maka di sana nanti banyak keburukan-keburukan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini, pemirsa, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dengan gembira, dengan syukur sebanyak-banyaknya syukur. Susah kita syukuri, bahagia kita syukuri, semuanya harus dengan rasa syukur. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Nikmat berupa punya teman-teman yang mengamalkan agama itu juga kita syukuri, pemirsa. Jadi kalau kita mempunyai teman yang rajin ibadah itu kita syukuri. Karena barokah orang yang mengamalkan agama itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk tetangga-tetangganya, bahkan seluruh umat. Jadi kalau kita mempunyai tetangga yang ahli iman, ahli ibadah, itu syukur karena kita dapat barokahnya. Kalau dia mengamalkan agama, karena orang yang rajin mengamalkan agama, 40 rumah dari orang-orang soleh itu mendapatkan pahala. Maka kalau kita punya tetangga yang rajin ibadah,
bersyukur, karena kita akan mendapat barokah dari segala amal yang diamalkan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab di kampung kita sudah banyak orang alim dan hafidz Al-Quran. Nikmat ini perlu kita syukuri. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagian ulama mengatakan kalau kampung kamu tidak ada orang yang hafidz Al-Quran, maka orang-orang kampung itu mendapat dosa semuanya. Jadi kalau orang di kampung itu kok nggak ada orang yang bisa baca Al-Quran, maka akan mendapat dosa seluruh kampung itu. Kalau tidak bisa hafidz, minimal ada yang bisa baca. Dosa gratis tanpa terasa bila di kampung itu tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Akan tetapi kalau di kampung kita banyak orang yang hafidz Al-Quran, banyak ahli ilmu, maka barokahnya akan kembali kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Maka kita syukuri keadaan itu semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau keadaan-keadaan ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi kebaikan dan menambah lagi kebaikan. Untuk itu semua kebaikan perlu kita syukuri, entah itu kebaikan dunia ataupun kebaikan agama. Kalau kebaikan-kebaikan dunia ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan dunia ini. Kalau kebaikan-kebaikan agama ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan agama. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa saja kita syukuri. Contohnya, ketika kita ke masjid, yang kita pikirkan bukan hanya ke masjid, tetapi bagaimana ke masjid dengan syukur, sholat dengan syukur, rukuk dengan syukur, sujud dengan syukur. Sekali sujud apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Ini kalau orang diberi kepahaman iman dan Islam. Membaca Al-Quran dengan syukur, berjumpa dengan orang-orang Islam dengan syukur, berjabat tangan dengan orang Islam dengan syukur. Karena setiap berjabat tangan dengan orang Islam akan menggugurkan dosa-dosa dan akan mahbul doa-doanya. Jadi kelihatan salaman itu sepele, tapi Allah memberikan pahala yang sangat besar. Orang Islam dengan orang Islam bila bertemu kok salaman menggugurkan dosa dan doanya makbul. Begitu dahsyatnya hanya amalan salaman ini. Ini sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila bertemu dengan saudara kita sesama umat Islam, harus bersalaman, dianjurkan bersalaman. Kita bisa bernapas dengan satu napas, harus bersyukur, karena napasnya orang yang beriman itu mahal, pemirsa. Satu napas yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya akan kita lihat selama-lamanya, berjuta-juta tahun yang akan datang. Maka semua napas kita ini kita syukuri, kedipan mata juga kita syukuri dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Dengungan telinga kita syukuri, aliran darah kita syukuri. Kalau semua itu kita syukuri, maka akan menjadi amal kebaikan yang akan kita lihat hasilnya yang selama-lamanya di akhirat kelak. Demikian pemirsa, taklim singkat harian ba'da maghrib. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan amal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematian kita seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Kematian dalam keadaan dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar Allah pahamkan kepada kita semua bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.